Orang-orang dewasa yang abai? Orang-orang dewasa tidak cukup punya waktu? Atau seperti apa? Karena sepertinya dalam nalar umum, bagaimana mungkin hanya gara-gara tidak memindahkan barang sampai kemudian harus dicabut nyawanya? Apalagi dicabut nyawanya dengan menggunakan alat yang sungguh-sungguh mengerikan semacam itu. Semestinya kita harus mau membangun keinsafan. Pasti ada yang lebih dari itu. Oke. Pasti ada penyebab yang lebih mendasar daripada itu. Silakan dicari. Adakah kemungkinan anak ini mencoba untuk mengendalikan beban hatinya akibat faktor-faktor yang banyak? Masalah keluarga yang tidak harmonis, kesedihan, kepedihan, kemarahan, keputusasaan yang dialami oleh ibu pun akhirnya bisa diserap seolah itu juga menjadi persoalan hidup saya pribadi. Sehingga terjadilah luapan yang mungkin salah sasaran juga ya. Iya. Kenapa sampai kemudian segala macam luapan itu ditujukan kepada kakak kandungnya sendiri? Iya. Ada tidak kemungkinan beberapa waktu ke depan setelah anak itu lebih tenang, muncul tidak penyesalan dalam hati dia? Bahwa setelah jatuh, keluarga ini jatuh, tertimpa tangga pula. Dan yang menimpakan tangga itu siapa? Ternyata tangan saya sendiri. Pelaku kejahatan itu tetap bisa shock batasnya. Tapi beberapa jenak kemudian, ketika dia sudah bisa menenangkan hatinya sendiri, penyesalan boleh jadi akan muncul pada momen itu. Iya, tapi kalau tadi memahami apa yang, Mas Reza katakan bahwa ada andil orang tua dan bahwa orang Mungkin tua ya. iya, maksudnya orang dewasa itu kemudian harusnya bisa dimintai pertanggungjawaban karena ini pelakunya adalah anak. Apakah ini salah ibunya karena tidak memfasilitasi emosi-emosi itu? Bisa saja, tetapi itulah kemudian yang dijadikan dasar bagi sebagian hakim untuk memutus anak dikembalikan ke keluarganya. Oke. Karena dianggap harus ada upaya untuk merestorasi, menata ulang anak ini. Bebannya pada siapa? Beban utamanya bukan pada petugas masyarakatan. Beban utamanya bukan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bebannya ada pada keluarga terdekat. Siapa? Ya, paling nyata adalah orang tua. Ayah dan ibu. Tetapi ada langkah perdata. Berani tidak ini dilakukan? Kalau kemudian dilakukan assessment sampai pada sebuah simpulan, tetap dipulangkan ke keluarga pun tidak akan bisa mengubah tabiat anak ini. Mungkin karena ibu tidak bisa berperan sebagai orang tua yang efektif. Betul, ibu adalah orang tua biologis. Tapi menjadi orang tua efektif itu butuh ikhtiar dan tidak mudah. Kalau dinilai, dianggap bahwa tetap dipulangkan ke keluarga bukan merupakan penawar yang mujarab bagi anak ini, maka kuasa asuh bisa dicabut. Dipindahkan ke pihak lain. Ke siapa? Terserah. Kepada siapapun yang dinilai lebih cakap untuk menjalankan peran pengasuhan kepada anak itu. Oke. Jangan-jangan peran pengasuhan yang efektif itu justru dari dalam penjara. Saya tidak tahu. Ini hanya sebuah potret getir ketika anak melakukan pidana lalu dikirim ke penjara, maka yang mengasuh anak siapa? Iya. Petugas masyarakatan. Wah, itu tidak masuk akal. Tapi sekali lagi ketika anak dikirim ke penjara, khusus untuk anak, yang menjalankan peran sebagai edukator siapa? Ya petugas kan. Apakah kemudian kita mengatakan orang tua pengganti dalam kurung petugas masyarakatan ini punya kecakapan untuk menjalankan peran pengasuhan? Saya pikir kita harus berpikir ulang hal itu. Tapi sekarang situasinya menjadi dilematis. Dipulangkan ke keluarga kita tidak yakin itu mujarab. Dikirim ke penjara anak pun kita tidak yakin anak itu akan bertobat. Anda bagaimana? Saya tidak tahu. Oke, karena memang kalau kemudian ini adalah kasus anak berhadapan dengan hukum, hal-hal seperti itu perlu jadi pertimbangan ya, Mas Reza. Apakah kemudian hukuman yang diberikan kepada pelaku itu lebih mengutamakan mana? Lebih mengutamakan masa depan pelakukah atau seperti apa? Dalam situasi Kelapa Gading ya, Iya. ini pelakunya adalah anak-anak, korbannya adalah dewasa. Berarti kepada si pelaku tetap dikenakan dua peraturan perundang-undangan sekaligus. Satu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak. Semestinya ada satu lagi yaitu KUHP, tapi kita kesampingkan sebentar. Kalau kita bicara anak sebagai pelaku, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada sejumlah pasal yang fokus tentang perlindungan khusus. Ternyata negara ini memposisikan perlindungan khusus bukan saja bagi anak-anak yang malah menjadi korban. Tapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pun mendapat perlindungan khusus. Pertanyaan,
perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku pidana itu diemban oleh siapa? Kalau kata undang-undang, 3 pihak yang disebut eksplisit. Perlindungan khusus merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Lengkap ya, kewajiban dan tanggung jawab. 3 pihak yang disebut secara berurutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Oke. Jadi kepada anak ini nih, ya sesaat lalu kita bicara dengan barangkali dengan penuh kejengkelan ya, karena dia bisa-bisanya melakukan perbuatan seperti itu. Tapi undang-undang buru-buru mengingatkan kita, jangan lupa loh, betapapun dia adalah pelaku, tapi dia harus dapat perlindungan khusus. Yang memberikannya adalah sekali lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Hadir tidak? Suatu ketika saya berkomentar begini. Ayo kita coba datang ke Menteri PPPA. Atau kita datang ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Coba tanya, Pak Menteri, Bu Menteri, punya tidak data tentang anak-anak yang melakukan pidana? Perkiraan saya mudah bagi mereka untuk mengeruk datanya. Tersedia ini datanya. Tapi sekarang kita ubah. Pak Menteri, Bu Menteri, punya tidak data tentang anak-anak pelaku pidana yang mendapat perlindungan khusus? Berapa banyak dan apa saja perlindungan khusus sudah diberikan? Perkiraan saya butuh waktu panjang untuk menemukan datanya. Kenapa? Karena memang concern negara tidak pada aspek itu. Jadi ketika bicara tentang anak yang melakukan pidana, mindsetnya tetap sama seperti yang sudah-sudah. Yaitu bagaimana menghukum anak. Oh kan ada Bapas. Ada lembaga ini, lembaga itu yang memberikan bantuan kepada pelaku yang masih berusia anak-anak. Itu saja deh pertanyaan konkretnya. Mana data tentang perlindungan khusus bagi anak yang melakukan pidana? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya berarti kita punya dasar dong untuk mengatakan ternyata perlindungan khusus itu tidak terrealisasi. Oke, anak yang melakukan tindak pidana yang mendapat perlindungan khusus itu kriterianya harus seperti apa, Mas Reza? Pokoknya, mari kita buka Undang-Undang SUPPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subjeknya adalah ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dipilah menjadi 3. Saksi, korban, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah sinonimnya pelaku. Semua itu mendapat perlindungan khusus. Variasinya seperti apa? Silakan baca PP-nya. PP tentang perlindungan khusus. Sudah sangat rinci di situ. Yang ingin saya katakan, dalam situasi pidana, dimanapun posisi anak itu berada, negara harus hadir. Bahkan dikunci dengan kata tadi sudah saya sebut, berkewajiban dan bertanggung jawab. Kalau tidak, ya omon-omon. Selesai perkara. Hadirnya seberapa jauh? Silakan cek saja. Iya. Oke. Ini acara kasih paham. Coba minta mereka kasih data gitu. Data tidak gitu. Oke. Mas Reza, tapi saya ingin bicara lagi sedikit soal bagaimana dinamika hubungan orang tua. Karena di sini kan memang ada disfungsi keluarga ya, ketika ibunya kemudian ditinggal oleh suaminya dan anak-anak itu kemudian mengalami periode yang mungkin tidak nyaman di dalam keluarga selama berbulan-bulan. Seberapa jauh sebenarnya dinamika antara si ayah dan ibu kemudian meningkatkan resiko konflik antar kakak adik ini? Ketegangan yang terjadi antara ayah dan ibu dalam situasi sedemikian rupa masuk dalam penginderaan anak. Anak juga bisa merasakan siapa gerangan orang tua yang lebih mendatangkan simpati dari dirinya. Bukan kepada ibu, atau bisa saja kepada ayah. Ada kubu-kubu ya berarti ya di situ. Apa boleh buat ya? Situasinya menempatkan anak pada kata sambung atau. Semestinya secara kodrati dan ayah dan ibu. Tapi situasi semacam itu sekali lagi menempatkan anak pada posisi harus memilih. Anak barangkali tidak punya cukup kemampuan untuk berkomunikasi secara asertif, misalnya protes ke ayahnya. Atau bertanya lebih jauh ke ibunya karena mungkin tidak mau menyakiti hati ibunya juga. Lantas anak bisa melakukan apa? Pendam saja. Pendam saja. Makin lama makin menumpuk, tadi saya katakan akhirnya meledak karena tidak lagi bisa disumbat oleh katupnya. Boleh tidak? Kalau kemudian kita katakan di balik kebengisan ini, boleh jadi sesungguhnya anak sedang memberikan perhatian yang luar biasa mendalam kepada situasi yang dialami oleh kedua orang tuanya. Tapi dia tidak cukup punya resiliensi, tidak cukup punya ketangguhan untuk berhadapan dengan perasaan-perasaan yang serba sengkarut di dalam keluarga semacam itu.
Sedih ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian Sehingga displacement. iya, Mungkin amarah terbesar tertuju kepada orang tua. iya. Tapi mustahil bagi anak ini misalnya untuk menampar ayahnya atau untuk menonjok ibunya. Displacement, peralihan energi. Ke siapa? Pada momen itu, pihak yang dinilai oleh si anak paling tepat untuk menjadi sasaran pelampiasannya atau displacementnya adalah sayangnya sang kakak. Oke, tapi adakah tanda-tanda yang sebenarnya seharusnya bisa jadi alarm sebelum kemudian ledakan itu terjadi? Begini saja, ini teori klasik, tapi sampai sekarang tak berlaku. Ada 3 situasi yang berulang kali dianggap sebagai biang keroknya perilaku jahat manusia. 1, kemiskinan. 2, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, termasuk rokok. Karena rokok bagi saya itu terlarang. Dan yang ketiga, perceraian. Ini kita bicara sekaligus sebagai bahan mawas diri ya. Iya. 3 situasi ini tak terbantahkan, tampaknya makin lama makin Indonesia banget. Setiap kali kita baca berita online, nonton televisi, menyimak perbincangan podcast, 3 persoalan ini tumpah ruah di mana-mana. Jadi kita punya alasan untuk khawatir kalau 3 masalah ini tidak kunjung teratasi, ini tidak akan menjadi sebuah peristiwa terakhir ini. Jadi kita tidak perlu melakukan observasi secara ketat, tidak perlu membaca tanda-tanda yang tadi Mbak Tasya katakan. By default, 3 situasi yang paling beresiko yang menjadi biang kerok kenapa manusia melakukan kejahatan. Itu saja. Lebih sulit dong ininya ya, berarti pencegahannya lebih sulit kalau ketika kita harus membereskan 3 masalah itu. Beruntungnya sebetulnya sudah ada juga penawar untuk masing-masing situasi itu. Apa tuh penawar? Contoh, ya dari dunia ilmu pengetahuan juga. Kalau tadi sesaat lalu saya katakan kemiskinan itu salah satu biang kerok kejahatan. Faktanya ada ratusan juta orang Indonesia yang jatuh miskin. Apakah serta-merta esok hari akan jadi penyamun? Kan tidak juga. Berarti kemiskinan tidak absolut lah ya. Bukan merupakan faktor tunggal. Okay. Tidak absolut sifatnya menjadi sebab kenapa orang melakukan kejahatan. Apalagi miras. Penawarnya apa? Sudah banyaklah pusat-pusat rehabilitasi. Bahkan hukum pun seolah memberikan pemakluman tanda petik. Yaitu mereka-mereka yang menyerahkan diri atau baru tertangkap pertama kali akan direhabilitasi. Demikianlah pula perceraian. Saya suka kalimatnya begini Mbak Tasya. Karena kebetulan saya juga membantu Kaseto di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, membantu Bunda Lisda Sundari di Yayasan Lentera Anak. Ada kalimat yang rumusannya sangat indah. Perceraian sepatutnya dianggap sebagai sebuah keluarga yang baru bagi anak. Keluarga dengan format yang baru. Perceraian bukan berarti hilangnya ayah atau ibu, tapi keluarga menghasilkan sebuah pola relasi yang baru bagi anak. Kalau orang tua menginsafi definisi ulang tentang perceraian seperti yang saya sebut barusan, maka semestinya ada kesadaran untuk meredam konflik. Karena kita sekarang punya agenda, betapapun kita tidak lagi suami istri, tapi kita punya agenda sebagai ayah dan ibu, yaitu memastikan anak kita tetap berada dalam sebuah keluarga. Keluarga dengan format yang baru. Ya barangkali semuanya menjadi serba terjadwal. Tapi paling tidak itu cara kita untuk meredam agar anak tidak ketumpahan masalah yang lebih besar lagi. Setiap kali saya memberikan konseling tentang kasus-kasus macam ini, saya suka sekali menggunakan kalimat itu. Perceraian sesungguhnya menghadirkan keluarga dengan format yang baru bagi keluarga. Kembali lagi ke orang dewasa yang harus lebih sensitif dan kemudian lebih bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak ketika mungkin terjadi masalah ya berarti ya Mas Reza di dalam hubungan dia harus memang benar-benar memperlakukan anak-anak itu dengan skala prioritas yang paling tinggi begitu. Itu laksana konseling juga bagi saya agar saya terus-menerus ingat bahwa saya adalah bagian dari sebuah keluarga